insurance itu ada bisnisnya. Ada apanya? Bisnis. Banyak orang nggak tahu bisnisnya seperti apa. Pertama kita harus sepakat dulu ya. Ngomong bisnis, mau bisnis apapun lah, mau bisnis hotel, mau bisnis pakaian, mau bisnis makanan, restoran, semua lihat omset. Setuju Bapak Ibu? Dari pagi gua udah ngomong. Mau bisnis apapun semua lihat omset. Ada omset baru ada cuan. Tak ada omset tak usah cerita. Meskipun kalinya banyak. Setuju? Menurut kamu ini produknya menarik nggak? Menarik ya bro ya? Gua mau kasih tahu bisnisnya seperti apa. Bisnis insurance itu seperti ini, bisnis kita seperti ini. Next, kita ceritakan, ya. Oke, sebelum gua ngomong bisnis prudential, bisnis asuransi itu, gua mau cerita ke lu lah ya. Mau bisnis apapun, lu setuju nggak setuju? Yang paling pertama itu kita pasti butuhnya modal, betul nggak? Betul. Lu cuma punya dua pilihan. Kalau ngomong bisnis, mau bisnis apapun itu, lu cuma punya dua pilihan. Mau pakai modal gede atau modal kecil, betul? Lu mau mulai bisnis itu dari modal besar atau modal kecil? Rata-rata kalau orang ditanya, lu mau mulai bisnis dari modal besar atau modal kecil? Orang kan mikirnya modal sekecil kecilnya. Untung sebesar-besarnya. Medan banget ya. Pasti kalau disuruh pilih mau modal besar atau modal kecil, pilihnya kecil. Oke, next ya. Bisnis apapun dengan modal kecil, harapan kita dapat cuan besar. Ya, manusiawi lah ya. Potensi, tapi kenyataannya Bapak Ibu, kenyataannya kalau kita bisnis modalnya kecil, untungnya besar atau kecil? Kecil. Itu yang benar. Kenapa banyak orang gagal di bisnis ini? Karena nggak pakai modal. Makanya orang nggak peduli. Coba waktu mau jadi agent, suruh invest 200 juta. Sampai malam dia jungkir balik, dia kerja supaya balik modal. Betul? Betul. Tapi oke lah, katakan ada bisnis yang modal kecil, untungnya besar, gede. Ya, potensi income-nya besar. Ya. Pertanyaan berikutnya, kalau ada bisnis yang modalnya kecil, untung gede, cek yang ketiga, ini punya resiko nggak bisnisnya? Resikonya ini bisnisnya ini aman nggak? Atau rawan? Saya kasih contoh ya, jadi kurir narkoba. Modalnya kecil nggak? Kecil. Untungnya besar, gede. Tapi aman atau rawan? Rawan. Rawan masuk penjara. Ya, bisa masuk penjara ya Pak ya. Ya kalau mau pilih yang apa? Aman. Aman dong. Betul ya? Terus kalau misalnya ada bisnis modal kecil, untungnya gede, aman. Pertanyaan berikutnya, ini bisnis musiman nggak? Oh iya. Karena bisnis banyak yang musiman. Betul? Cari, ini tahan lama nggak bisnisnya? Kita mau yang aman. Nextnya, kalau leader gue itu ngomong, kalau Dr. Arifin ngomong itu, dia ngomong begini ya, ingat ya, mau bisnis apapun itu harus PLN. Harus apa? PLN. Tahu nggak PLN itu apa? Panjang, lama, nikmat. Harus apa? Panjang, lama, nikmat. Katakan kiri kanan. Bisnis itu harus PLN. Panjang, lama, nikmat. Harus panjang, lama, dan nikmat. Aduh. Ya, ini next. Ya, modal kecil, income besar, aman. Tahan lama atau musiman. Ya. Dan berikutnya Bapak Ibu, kita mau yang tahan lama. Tahan lama artinya apa Bapak Ibu? Tahan lama artinya apa? Dia nggak sekali beli. Dia bisa beli dan beli lagi, dan beli lagi. Itu namanya ada yang namanya repeat order, ada repeat income. Selama orang itu di bisnis asuransi itu nggak beli sekali Bapak Ibu. Idealnya itu polis asuransi itu direview 3 tahun sekali. Bisa dikurangi, bisa ditambahin, tapi pada umumnya orang nambah. Disesuaikan dengan kebutuhan dia yang meningkat juga. Ya, jadi itu bisnis yang sehat. 5 kriteria tadi bisa diterima nggak? Modal kecil, income-nya oke, aman, bisa tahan lama, karena ada repeat order terus. Pertanyaan saya, semuanya ada di kita nggak? Kembali lagi ke dia, gue mau share ke lu. Kelima hal ini yang lu udah tahu di bisnis asuransi itu ada. Next, ya. Yang pertama, saya mau cerita, income-nya jelas. Jadi ibaratnya itu kita ini buka toko. Jadi kalau kita mau bisnis, bro, di sini, kita ini harus punya mindset sebagai seorang pengusaha. Makanya kenapa yang luar itu kebanyakan pengusaha. Karena saya selalu menganalogikan bisnis kita itu ibarat buka toko. Bro, gua mau tanya, kalau hari ini lu buka toko, hari ini buka, besok tutup. Besoknya lagi tuh buka, udah tuh tutup lagi 2 hari, itu buka lagi. Kadang buka, kadang tutup. Kira-kira bisnis jalan nggak? Enggak. Mau bisnis apapun, setuju nggak setuju, setiap hari harus
buka toko, katakan kiri kanan, harus buka toko dulu. Harus buka toko. Clear nggak? So, kita di asuransi, apa definisi kita buka toko? Prospek. Satu hari, lu kalau cerita 5 hal tentang asuransi ke 2 orang, artinya toko lu sudah buka. Clear? Satu hari cerita ke berapa orang? 2 orang. Artinya lu sudah buka Toko. Pertanyaan saya, lu pernah nggak di mall lihat tokonya buka tiap hari tapi nggak ada penjualan? Buka dasar tak ada. Kalau hari ini lu udah buka toko, tak ada buka dasar, lu tetap besok harus buka toko. Clear nggak? Clear. Itu baru mental seorang Pebisnis. pebisnis. Jelas ya Bapak Ibu ya? Harus punya mental itu. Satu hari cerita ke 2 Orang. 1 minggu, katakan kita kerja cuma 5 hari. Ini udah biasa lah ya. Berarti berapa orang? 4, 10. Dan gua kasih tahu lu ya, lu cerita ke 10 bisa aja lu gak buka dasar. Tapi lu harus tetap punya mental sebagai seorang pengusaha. Jangan minggu kedua, lu pernah nggak lihat orang buka toko, buka seminggu, minggu kedua dan seterusnya udah tutup semua? Kira-kira bisnis kayak gitu bisa jalan nggak? Ya nggak bisa. Kenapa orang buka toko meskipun seminggu nggak buka dasar dia tetap buka? Karena dia udah invest, betul nggak? Udah sewa, udah renovasi, udah gaji karyawan. Dia nggak tutup. Meskipun harus injek dana, benar nggak Pak bisnis? Benar. Tapi otaknya mikir kan, gimana ya supaya bisnis gua jalan betul? Tetap harus buka. Dan bisa aja satu dari katakan 10 presentasi lu nggak dapat case lah ya. Tapi kalau lu lakukan secara konsisten selama sebulan, 1 bulan. 1 bulan itu lu sudah lakukan 40 presentasi. Betul? 1 minggu berapa presentasi? 10. 1 bulan 4 minggu. Berarti berapa presentasi? 40. Dari 40 presentasi, andaikan orang ke 40. Andaikan orang ke 40. Orang pertama sampai 39 tak ada sinyal beli, tak ada kehidupan. Anda cerita 5 hal tentang asuransi, udah denger-denger dia diam aja. Berarti tidak ada kehidupan. Orang ke-40 ada sinyal. Kalau usia gua berapa? Istri gua, anak gua, sekali closing 4 case loh. Betul? Yang penting konsisten. 2. Buka toko. Bisa aja orang ke-40 lu closing 4 case. Clear? Katakan case-nya yang standar deh, premi 1 juta. Lu punya omset 4 juta. 4 case kan? 4 juta kali setahun, 48, betul? Saya gerapi 50, boleh? Jadi ya, gue mau kasih tahu lu, bisnis apapun semua dia omset gak? Omset. Jadi kalau toko lu sebulan itu bisa omsetnya 50 juta. Omset ya. Lu mau tahu nggak berapa lu profit? Lu cuan. Ya, 1 tahun berarti berapa juta? Sampai di sini clear nggak? 1 tahun berapa omsetnya? Bapak Ibu kita hitung ya cuannya ya. Omset 600 juta artinya apa? Pertama, komisi dasar, betul? Anggap ini produk tradisional, komisinya nggak 30%, 25%, betul? Saya cuma hitung profit tahun pertama ya. Anggap tahun kedua orangnya udah meninggal, berarti udah nggak bayar premi. Ya kan, belum tentu dia masih hidup. Anggap dia ikut lah tahun ini, berarti komisi terima dong tahun ini. Yang pertama kita dapat apa? Komisi dasar. Dapat berapa persen? 25%. Berarti 25% kali 600 juta. Berapa yang kita dapat? 150. Clear sampai di sini? Ini pasti kita terima ya, langsung terima ya. Betul? Selanjutnya, lu kalau bisa bujuk lu punya klien bayar tahunan, lu dapat ekstra komisi 10%. Betul? Dapat kan ekstra komisi 10% kan? Kalau dia bayar tahunan. 10% dari omset, dapat berapa? Sampai di sini bisa ikutin, masih oke? Terus lu kalau capai 600 juta, lu dapat nggak bonus produser? Dapat tier 3, betul? Dapat berapa bonus produser? 50% dari komisi dasar. 50% bukan dari omset, dari komisi dasar. Komisi dasarnya berapa? Pegol. Kali 50%, 75. Clear ya? Pertanyaan saya, 600 juta MDRT nggak? Dapat bonus MDRT 15 juta, betul? Total, pegol 60, 75, 15. Total, lu punya omset 600. Ini omset. Tahu nggak gross profit marginnya? 300 juta. Ini cuma tahun
Pertama. Berapa persen bro? 50%. Ini cuma agent loh. Gede nggak? Kok bingung semuanya? Ini keren loh. Omset 600, terima berapa? 300. Artinya sebulan berapa? 22,5. Worth it nggak? Kerjanya apa? Tiap hari Buka toko. Buka toko 1 hari 2 orang. Cerita apa? 5 hal tentang asuransi. Bisa nggak kerjanya? Bisa. Bisa apa pasti bisa? Mau nggak dikerjain? Oh. Keren nggak bisnis kita bro? Keren banget. Ini saya nggak hitung unit link loh. Oke deh, nggak usah ngomong unit link dulu deh. Karena masih masa sekarang masih masa peralihan ya, unit link ya, PNG ya. Tradisional aja, gross profit marginnya 50% loh bro. Dari ini cuma tahun pertama. Nggak usah anggap komisi tahun kedua untuk tabungan deh. Nggak usah hitung. Yang penting konsisten setiap hari buka toko, lu pasti MDRT. Makanya kalau di kantor kita itu selalu ada NTT. NTT itu apa sih? 9 to 10. Setiap hari itu harus datang ke kantor, cerita lu kemarin ngapain. Memaksa diri lah ya, membangun habit yang benar. Bisa dikasih materi dalam bentuk PDF, bisa nanti minta sama Novi ya. Nanti saya kirim ke Novi ke Telegram ya. Next, clear sampai di sini ada pertanyaan? Menarik nggak bisnis kita? Menarik. Menarik nggak? Bisa nggak dilakuin? Bisa. Mau background apapun bisa nggak? Cuman hafal 5 hal tentang asuransi dan kasih sehari berapa orang? 2. Bisnis kita ini profit marginnya 50% bro. Dari omset. Nggak kaleng-kaleng bro. Next. Ya. So Bapak Ibu, kalau kita lakukan ini Bapak Ibu, income-nya jelas? Jelas. Bisnis ini bisa dapat 5 hal. Yang pertama, income-nya jelas. Yang kedua, ini waktunya fleksibel. Lu nggak harus full time. Yang penting lu mau kerjain. Saya punya agent yang kerjanya waktu anaknya tidur. Ini ya, mungkin teman-teman pernah ikut ya. Salah satu sahabat kita Prudential Malaysia, orang Jogja. Orang Jogja menikah sama orang KL. Tinggalnya sekarang di KL. Namanya Kakak Lam. Pernah diundang sama Prudential. Orangnya cantik ya. Bapak Ibu tahu nggak dia kerja jam berapa? Pas anaknya lagi tidur. Dia join Prudential 2020 pas pandemi loh. Jadi karena nggak ada kerjaan kan, jadi dia join Prudential tahun 2020 pada saat itu pas lagi pandemi. Bapak Ibu, waktu dia join di Prudential, dia cuma kerja pas anaknya udah tidur. Jadi malam dia baru, anak zaman sekarang kan udah tidurin anak, baru dia mulai chatting lah sama temen-temennya gitu ya, chatting ya, cerita tentang dia cuma jual satu produk loh. Dia cuma jual produk kondisi kritis, jual produk untuk anak-anak. Dia hanya jual produk khusus untuk anak-anak gitu ya. Dan Kakak Lam itu Bapak Ibu, dia kerjanya di atas jam 9 malam. Jadi setelah udah anaknya tidur, dia baru mulai cari nasabah. Cuman chatting. Tahun 2020 dia capai TOT. Dia jualannya itu 6 miliar. Produksi pribadi. 2021 dia menyelesaikan TOT kedua kalinya. Berarti bukan kebetulan ya. Dan dia bukan orang Malaysia loh, dia orang Jogja loh bro. Yang menikah sama orang Malaysia, tinggalnya di KL. Ya, jadi kalau teman-teman yang berangkat ke MDRT kemarin dia datang ke Makau saya lihat. Ya, dia juga ada ya di Makau ya, Kakak Lam ya. Dia sharing nggak? Dia ada sharing juga ya. Dia hanya fokus jual produk kondisi kritis ke orang tua. Saya dulu ya mikir ya, kondisi kritis itu cocoknya untuk orang tua. Semenjak jumpa Kakak Lam, mindset saya berubah. Dia jual kondisi kritis ke anak. Jadi yang beli PKKS atau PCB 88 tertanggung utamanya bukan orang tua, anak kecil. Jadi dia ngomong apa? Saya tanya sales stocknya seperti apa, kakak. Dia ngomong begini ke gua. Saya selalu tanya ke teman-teman saya yang sama-sama seorang ibu dia begitu. Orang MDRT itu emosionalnya itu agak beda gitu ya. Dia ngomong begini ke temennya yang sama-sama ibu. Dia tanya, saya mau tanya kamu, in case ya, kamu kan seorang wanita karir. Temennya itu juga sama-sama seorang wanita karir gitu ya. Dia tanya, saya mau tanya ke lu ya, kalau in case ya, sesuatu terjadi sama anak kita. Dia itu mengalami kondisi kritis, anak kita mengalami kondisi kritis. Lu sebagai wanita karir, lu punya 2 pilihan. Pilihan pertama, lu hire orang untuk jaga anak lu. Hire suster untuk jaga anak lu. Karena lu mau tetap kerja, betul? Tapi lu bisa punya pilihan kedua. Lu resign dari pekerjaan lu dan lu full time untuk bersama-sama dengan anak lu.
di masa-masa yang sulit? Lu pilih yang pertama atau pilih yang kedua? Yang pertama. Seorang ibu itu pasti pilih yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana dengan income kamu yang hilang? Clear? Clear banget. Lu seorang profesional, lu punya gaji tinggi, nangkep nggak? Lu pas seorang ibu itu pasti memilih pilihan kedua. Dia pasti akan resign dari pekerjaannya. Dia akan menghabiskan waktunya untuk anaknya sampai anaknya pulang. Tetapi kamu sadar nggak? Ada income kamu yang hilang. Oleh sebab itu kamu perlu proteksi. Beli kondisi kritis bukan untuk kamu, tapi untuk anak kamu. Dia jual produk itu saja, PCB 88, tapi tertanggung utamanya anak-anak. Clear? Dapat ide? Mantap. Jualan, gua belum ketemu dia. Kakak lah, gua nggak tahu cara jual kondisi kritis ke anak kecil. Iya. Tapi begitu ketemu dia, wah, rupanya idenya kreatif, emosionalnya dapet. Dia ngomong begitu, dia very simple, cuma ngomong begitu, cuma by chat. Kakak lu hitungin kalau untuk gua, sekarang income tahunan gua sekian. Wah, harus siapin paling tidak 3 tahun pengganti income gua. 5 tahun. Beli UP untuk anak, kondisi kritis. Nangkep ya? Jadi kalau kita bayangin, kalau anak mengalami kondisi kritis, let's say lah, cancer. Tapi sekarang banyak kan anak kecil kan? Dan ada artis. Orang tua punya 2 pilihan. Lu mau hire orang, jagain anak lu, atau lu yang resign dari semuanya, lu full time ke anak lu. Masalahnya waktu lu full time ke anak lu, income lu hilang gak? Lu harus berikan 5 tahun pengganti income. Bukan untuk mengkayakan diri. Gua nggak kerja, tapi income gua tetap ada. Gua bisa fokus untuk berikan yang terbaik buat anak gua. Clear? Clear banget. Menarik gak? Waktu bisnis ini fleksibel bro. Lu mau buka toko jam 9 malam juga nggak apa-apa. Yang penting tiap hari 2 buka toko. Katakan kiri kanan. Yang penting buka toko. Yang penting buka toko. Ini yang susah. Betul ya? PCB untuk anak-anak UP-nya apakah bisa besar? Bisa lah ya. Tapi yang orang tuanya harus ada kalau di Indonesia, betul ya? Nanti kalau masalah term and condition, nanti kita bahas di kelas underwriting ya. Oke, waktunya fleksibel. Selanjutnya Bapak Ibu, jadi bisa dapat income. Waktu fleksibel nggak? Fleksibel. Mau lu backgroundnya pengusaha, mau lu seorang profesional, bisa nggak jalan di bisnis ini? Bisa. Tergantung mau jalaninya jam berapa, betul? Saya kasih contoh, selalu saya pakai ceritanya kakak waktu semenjak saya kenal kakak ya. Di tahun berapa saya kenal dia, saya selalu pakai cerita dia untuk rekrut. Even lu sibuk banget dan sebagainya, lu bisa kalau lu mau. Bukan masalah bisa atau enggak, lu mau atau enggak. Terus yang ketiga, bisnis ini kasih reward bro. Betul? Rewardnya jelas nggak? Jelas, rewardnya jelas. Perjalanan. Bisnis ini bukan hanya ngomong dapat duit, bukan ngomong masalah hanya waktunya bebas, tapi bisnis ini juga bisa dapat pengakuan, dapat reward dari kantor, dari region, dari nasional, dari internasional. Lu bisa tetap berprestasi dan lu bisa menginspirasi keluarga lu. Meskipun lu cuma ibu rumah tangga, meskipun lu cuma hanya jaga toko, lu tetap bisa dapat prestasi waktu dulu masih sekolah gitu loh. Kok gue bilang gitu ya. Rewardnya itu bukan skala cuma hanya di toko, bisa sampai internasional loh, diakui loh. Ini bisnis bisa provide itu, rewardnya jelas. Dan ini yang luar biasa, bisnis ini kita dipaksa untuk melayani. Artinya kita akan belajar untuk jadi pribadi yang lebih baik, betul? Banyak loh orang di bisnis ini akhirnya, saya pernah tanya ya, salah satu istri pengusaha besar di Indonesia itu jadi agennya MRT Surabaya. Saya nggak usah mention nama ya. Gua tanya dia, Ci, kenapa mau jadi agent? Padahal dia itu suaminya salah satu pengusaha terbesar nasional loh, bukan pengusaha skala Surabaya loh, pengusaha nasional. Perusahaannya itu dikenal di seluruh Indonesia. Tapi istrinya jadi agen asuransi. Dia cuma jawab satu hal ke saya. Setelah saya jadi agen asuransi, saya bisa jadi istri yang lebih baik buat anak-anak saya dan buat suami saya. Why? Karena bisnis ini kita belajar untuk jadi better person. Belajar melayani. Dan yang terakhir, bisnis ini bukan berhenti di kita. Ini kita bangun sampai ke generasi berikutnya. Bisa diwariskan. Betul? Betul. Dapat 5 hal. Di bisnis ini bisa dapat 5 hal. Bisnis asuransi ada 5 hal. Next. Jadi kita cuma sharing 2 hal. Sharing tentang, dan ini ya hitung-hitungannya ya. Kalau orang Medan harus ada hitungannya. Jadi Win, kalau saya udah presentasi nggak ada closing kayak mana Win? Nah ini saya kasih hitungan. Sebenarnya kalau lu lakukan 10 presentasi, 1
satu yang closing itu berapa sih harga satu presentasi gitu ya. Kan nggak mungkin satu presentasi langsung closing. Clear kan? Ini biar jelas lah ya. Hitungannya seperti ini Bapak Ibu ya. Ayo, anggap 10 orang yang lo prospek closing 1. Tadi prospek 40 dapat berapa? 4. Betul ya? Berarti 10 dapat 1. Bapak Ibu, kalau misalnya yang satu ini 12 juta. Tadi gross profit margin tahun pertama berapa persen? Berarti kalau closing 12 juta dapat berapa? 6 juta. Tapi masalahnya 6 juta ini setelah 10 presentasi. Saya mau kasih tahu, artinya satu kali presentasi itu harganya berapa? 600.000 Bu. Masih nyambung? Ada yang nggak nyambung nggak ya? Ngerti nggak maksud saya? Meski closing tak closing, sekali ngomong harganya berapa? 6. Worth it nggak dikerjain? Worth it banget. Itu kalau kita presentasi. Clear? Tapi kalau kita rekrut, sampai di sini jelas ya? Yuk kita hitung yuk. Kalau rekrut 100 orang direkrut, 1 jadi. Kan gitu ya? Yang direkrut banyak, tapi yang jadi kan nggak banyak. Betul ya? Kalau 100 yang direkrut cuma jadi 1, make sense nggak? Sangat make sense. Clear ya? 1 ini jadi artinya dia on track ya. Tahun pertama jadi agent, partner bisnis. Tahun kedua AAD. Tahun ketiga AD. Tahun keempat AD1, AD2. Clear nggak sampai di sini? Berapa sih harganya? Yuk kita hitung ya. Jadi kalau orang dari kita rekrut, ya dari 100 orang rekrut cuma 1 orang yang jadi. Waktu dari agent ke AAD kan omsetnya 300 juta, betul? Ini saya hitung OR-nya lah, nanti hitung sendiri lah ya teman-teman ya, ini udah pernah saya hitung ya. Sampai dia jadi AD2 Bapak Ibu, itu total royalti yang kita terima dari 1 orang ini. Clear ya? Itu royaltinya adalah 4,5 miliar. Clear? Dan artinya apa? Rekrut 100 orang yang jadi cuma 1, itu harga rekrut itu 1 orang itu 45 juta. Itu yang diingat aja. Tadi kalau presentasi, 1 presentasi harganya berapa? Kalau rekrut 1 orang yang jadi, itu harganya berapa? 45 juta. Dari 100 orang anggap cuma 1 yang jadi. Tidak sia-sia rekrut. Clear? Clear. Apa bener Win? Nanti hitung sendiri. Kalau nggak pas, tarik saya. DM saya di Instagram ya. Win ini hitungannya dari mana? Ntar gue jelasin lagi ya. Karena kita mau talk show ya. Next. Ya, menarik nggak bisnis kita? Menarik. Sangat menarik. Orang butuh ya. Semua jangan Bapak Ibu banyak yang berpikir begini. Kapan ya saya bisa closing ya 4, closing 6 miliar ya? Kapan saya bisa closing 1 miliar? Nggak usah 1 miliar David. Kapan gue bisa closing itu 50 juta per tahun? Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya, semua miracle happen itu bukan dari hal yang luar. Semua dimulai dari apa yang ada di tangan kita. Jangan mikir yang di luar-luar, aduh capek. Mikir apa yang ada sekarang. Saya, closing gede saya itu yang tadi saya cerita tahun 2012 itu 1,2 miliar Bapak Ibu. Itu dari komplain orang mau surrender polis. Dari nasabah limpahan, saya kenal dia dari nasabah limpahan. Miracle happen start in your hand. Apa yang ada di tangan lu? Siapa database lu? Siapa orang-orang yang lu kenal? Mulai dari sana. Lakukan perubahan mulai dari dalam. Inside, outside. Bukan outside, inside. Mulai dari dalam. Kembali lagi ke faith. Mulai. Saya melihat 2023 ini seperti apa? Sepertinya 2023 ini sulit lah. Bapak Ibu. Apa yang Anda yakini itu yang jadi kenyataan. Betul? Beresin dulu dari dalam. Hasilnya akan kelihatan. Mulai dari Dan apa yang ada. Katakan kiri kanan. Mulai dari apa yang mulai ada. dari apa ya? Small and big impact. Ini pohon ya. Ini gak langsung jadi gede bro. Betul? Semua pohon gede itu semuanya mulai dari Setuju nggak? Makin gede dia, akarnya makin Besar. dalam. Dalam. Bapak Ibu kalau hari ini ya, ada yang merasakan sepertinya gua udah gelap loh Win. Gua bingung loh, mau prospek siapa lagi, mau rekrut siapa lagi, mau lakuin apa lagi. Hari ini gua kasih tahu kebenaran ya. Artinya akar lu mulai dalam. Clear? Akar itu makin dalam, makin gelap atau makin terang?
Mikir coba. Makin dalam itu makin gelap atau makin dalam? Makin terang? gelap. Makin gelap ya? Makin gelap artinya lu makin dalam. Tetap bertahan. Katakan gini, tetap bertahan bro. Artinya lu makin kuat. Dan hari ini gak ada yang kebetulan, betul gak? Jauh-jauh di ekspor dari Medan. Jauh loh dari Medan ke sini. Dibilang lagi, bro, nanti ODS lagi. Gak apa-apa, semua bahan gua kasih. Gua bilang gitu sama Novi ya. Gak usah lagi. Oke Bapak Ibu, start dari hal kecil, dari apa yang ada. Next, ya. Ada lagi? Ya. Jadi Bapak Ibu, kembali lagi. Saya tutup dari slide ini. Dan tutup dengan slide ini. Kembali lagi Bapak Ibu, apa yang kita lihat? What do you see? Di bisnis ini apa yang lu lihat? Katakan ke kiri kanan. What do you see bro? What do you see bro? Dari pagi sampai sore apa yang lu lihat di bisnis ini? Makin komplit nggak yang dilihat? Atau cuma lihat Milan doang, Venice doang? Aduh, kecil banget. Lihat Prudential cuma di sana gitu loh. Bro, orang udah ngomongnya udah sampai ke sana. What do you see? Nggak ada yang salah sih. What do you see di bisnis ini? Saya sangat exciting loh ya Bapak Ibu ya. Ternyata agency itu juga udah bisa listing di Nasdaq. Itu seperti sesuatu yang nggak pernah saya bayangin, tapi tiba-tiba saya dengernya baru di PLC Korea kemarin. Baru dikasih tahu sama Haji Lau, itu di Taiwan agensinya udah go public loh, udah listing di Nasdaq loh. Gua sampai shock, yuk ada ya agensi yang listing di Nasdaq ya? Ya bener ada rupanya. Dan Indonesia juga one day akan seperti itu Bapak Ibu. Ayo, sama-sama kita bangun bisnis asuransi untuk literasi keuangan. Orang makin sadar untuk merencanakan keuangannya. What do you see? Oke? Saya, mungkin ini ya, slide terakhir ya. Ada lagi nggak after ini? Dream. Next. Oke, thank you Bapak Ibu.